Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabela dengan NPM 1911090015 dari kelas Fisika 3D. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persamaan energi kinetik gas. Energi kinetik gas itu merupakan sebuah pengukuran yang berdasarkan temperatur gas dalam Kelvin. Nah, setiap molekul gas ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda, akan tetapi temperatur dan energi kinetik gas tersebut diukur berdasarkan kecepatan rata-rata molekul tersebut. Energi kinetik gas itu membahas yang pertama, energi kinetik gas secara ideal. Energi kinetik gas ideal ini disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Nah, gas tersebut itu selalu bergerak dengan kecepatan tertentu, dan kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Di dalam energi kinetik gas ideal itu ada sifat gas ideal. Yang pertama, sifatnya itu tersebar secara merata. Yang kedua, ukuran gasnya sangat kecil. Yang ketiga, berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang keempat, terjadinya tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, bergerak secara acak. Dan yang terakhir itu tidak saling tarik-menarik. Baiklah, untuk penurunan rumus tekanan gas itu kita misalkan dengan sebuah ruangan yang berbentuk kubus dengan memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dengan panjang sisi yang dilambangkan dengan huruf L. Nah, dalam ruangan ini itu terdapat partikel-partikel gas yang bergerak secara acak dengan kecepatan yang sama. Jadi, gas ini bergerak terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dengan kecepatan yang sama. Nah, partikel gas dengan massa itu dilambangkan dengan M dengan kecepatan min V. Kenapa dia min? Karena dia bergerak ke kiri dan berbalik arah dengan dilambangkan dengan V. Untuk penurunan gas ini ditinjau untuk satu partikel dan satu sumbu terlebih dahulu, sehingga di sini kita fokus terlebih dahulu untuk sumbu X-nya. Nah, sebelum kita melanjutkan, harusnya kita itu sudah paham hubungan impuls dengan momentum. Apa sih hubungan impuls dengan momentum itu? Nah, impuls ini adalah perubahan dari momentum, di mana di sini dilambangkan dengan impuls sama dengan delta P. Delta P ini adalah momentumnya dan X ini adalah sumbunya. Sehingga rumus momentumnya itu adalah V dikali delta T sama dengan M V2X. V2X ini itu adalah V dan min V1X itu adalah min V, di mana V itu adalah gaya dan delta T-nya itu adalah selang waktu. Sehingga V dikali delta T itu menghasilkan 2 mV. Ini untuk persamaan satunya. Tadi disebutkan bahwa partikel gas itu bergerak dengan kecepatan yang sama. Berarti dia melakukan gerak lurus beraturan. Nah, dalam gerak lurus beraturan, untuk mencari S itu atau untuk mencari jaraknya, yaitu menggunakan kecepatan dikali dengan waktu. S ini adalah jarak yang ditempuh sejauh L, maka totalnya itu adalah 2L. Lalu kita peroleh 2L sama dengan V dikali delta T. Dan delta T-nya itu pindah ruas ke kanan, sehingga delta T sama dengan 2L dibagi dengan V. Itu untuk persamaan keduanya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh dengan mensubstitusikan V. V ini adalah dari persamaan 1 dan 2L per P itu adalah dari persamaan 2. Jadi V dikali dengan 2L per P menghasilkan 2 mV. 2-nya itu bisa kita coret sehingga kita peroleh V dikali L sama dengan mV kuadrat. Itu untuk persamaan 3-nya. Lalu kita ingat bahwa hubungan gaya terhadap tekanan, bahwa tekanan itu adalah P sama dengan V per A. A ini adalah luas penampang. Sehingga kita peroleh bahwa V sama dengan PA. Itu untuk persamaan keempat. Kita substitusikan ke persamaan ketiga sehingga kita peroleh PAL sama dengan mV kuadrat. Ingat bahwa A ini adalah luas penampang atau luas alas, sehingga A dikali L. L ini adalah tingginya, sehingga menghasilkan V. V ini adalah volume. Ingat perbedaan V. V ini adalah volume dan V yang ada garis di pinggirnya itu adalah kecepatan. Sehingga menghasilkan
PV sama dengan MV kuadrat. Ini untuk persamaan kelima. Oke, tadi pada persamaan kelima itu adalah PV sama dengan MV kuadrat. Nah, persamaan ini hanya pada sumbu X. Nah, lalu sekarang kita tinjau dari semua sisi, dari semua sumbu. Jadi, karena tadi partikel-partikelnya bergerak secara acak dari sumbu X ke sumbu Y dan sumbu Z, maka dengan kecepatan yang sama, berarti kita buat Vx sama dengan Vy sama dengan Vz sama dengan sebesar V. Nah, lalu kalau kita cari V rata-rata, maka nanti kita boleh tuliskan bahwa V rata-rata sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat. Maka kalau nanti kita masukkan nilainya, V2 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V2 kuadrat, maka nilainya adalah V rata-rata sama dengan akar 3V kuadrat. Nah, lalu kiri kanan kita pangkatkan 2, sehingga kita peroleh bahwa V kuadrat sama dengan 1/3 V rata-rata kuadrat. Ini untuk persamaan ke-6. Lalu dari persamaan 5 dan 6 kita peroleh dan kita substitusikan ke kuadrat, maka kita peroleh bahwa PV sama dengan M dikali 1/3 dikali V rata-rata kuadrat, atau V sama dengan 1/3 dikali dengan MV rata-rata kuadrat per volume. Inilah tekanan gas untuk satu partikel gas. Lalu, bagaimana untuk hubungan N dan dengan jumlah partikel gas? Maka, yang artinya itu lebih dari 1 ya. Maka, nanti kita tinggal kalikan saja bahwa V sama dengan 1/3 NMV rata-rata kuadrat per volume. Nah, bagaimana sih hubungan tekanan dengan energi kinetik itu? Nah, maka energi kinetik rata-rata itu rumusnya adalah 1/2 MV rata-rata kuadrat. Kalau kita mencari MV rata-rata kuadrat, itu sama dengan 2 energi kinetik rata-rata. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang ini. Maka nanti kita peroleh bahwa V sama dengan 1/3 N dikali 2 energi kinetik rata-rata per volume, atau boleh kita tuliskan bahwa P sama dengan 2/3 N energi kinetik rata-rata per volume. Ini adalah rumus dari hubungan tekanan dengan energi kinetik. Ingat bahwa tadi itu adalah P itu adalah tekanan yang dalam satuannya itu ada Pascal, Newton per meter kuadrat, dan ATM atau atmosfer. Nilai 1 ATM itu adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu V itu adalah volume, yang satuannya itu adalah meter kubik. Dan untuk N itu adalah jumlah partikelnya, jumlah banyak partikel. Ini adalah rumus dari tekanan pada gas. Sekarang kita tentukan hubungan antara energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak, yang simbolnya itu adalah T, dengan satuannya itu adalah Kelvin. Jadi, persamaan pada tekanannya itu adalah P sama dengan 2/3 dikali dengan N EK rata-rata, energi kinetik rata-rata per volume. Tapi, kalau untuk persamaan umum gas, yaitu PV sama dengan NKT. N ini adalah jumlah partikel, K ini adalah konstanta Stefan Voltivonel, dan T ini adalah tekanan. Di mana nanti kalau yang namanya K itu sama dengan, di mana K itu sama dengan R per NA, itu tetapan gas, dan N sama dengan N dikali NA. K itu sama dengan konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin.
dan N itu adalah mol. Dalam mol, rumus N ini adalah gram per nr. Dan R itu adalah tetapan gas umum yang nilainya itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan Na itu adalah bilangan Avogadro yang nilainya itu adalah 6,023 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Maka jika kita substitusikan 2/3 N energi kinetik rata-rata per volume dikali volume sama dengan NKT. Energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 KT itu sama dengan 1 partikel. Hubungan energi kinetik rata-rata dengan suhu itu adalah sebanding. Jika suhunya naik, maka energi kinetik rata-ratanya juga akan naik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.